Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasyata wa quwwata fi kulli ahli baitihi wa sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bil hayy wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kajian taklim ke-8 di kediaman kami. Pada kesempatan sore hari ini yang ingin disampaikan adalah tentang keutamaan dan rahasia sedekah. Yang pertama, bagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya nomor hadis 1285 dikatakan, An Abu Dzar radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salama min abni adama sadaqatun. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, ucapan atas tiap keselamatan yang berasal dari anak Adam adalah sedekah. Taklimatu ala man laqiya sadaqatun. Dan ucapan keselamatan atas orang yang ditemuinya adalah sedekah. Wa amru bil ma'rufi sadaqatun. Dan memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Wa nahyuhu 'anil munkari sadaqah. Begitu pula mencegah atau melarang dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Wa imatatuhu ada anitori sedekah. Dan mengambilkan atau menyingkirkan sesuatu hal yang merugikan, yang melukai dari jalan adalah sedekah. Wa bud'atuhu ahlihi sedekah. Dan memberikan belanjaan kepada keluarganya adalah sedekah. Wa yuji'u min dzalika kulli rak'atan min duha. Dan semua hal yang disebutkan tadi di atas itu sudah tercover dengan rak'atani min duha, dengan 2 rakaat salat duha. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Yang pertama, dalam hadis ini dikatakan bahwa setiap ucapan yang berasal dari anak Adam, ucapan keselamatan yang berasal dari Adam adalah sedekah. Ucapan ini berarti sesuatu yang sifatnya menyenangkan, dan ini termasuk sesuatu hal sedekah non materi. Kemudian ucapan keselamatan atas orang yang ditemuinya, kalau kita salam, assalamualaikum dan sebagainya, yang berupa atau yang bisa disamakan dengan ucapan keselamatan adalah sedekah. Kalau di sunnah mungkin kata orang sunnah bilang sampurasun misalnya, atau hal-hal yang misalnya ditujukan kepada sesuatu yang sifatnya keselamatan adalah sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Kemudian memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, kepada hal yang baik, sedekah. Memerintahkan kepada hal yang baik ini sifatnya banyak, baik yang diucapkan ataupun yang tertulis. Misalnya dalam spanduk, dalam logo, apapun sifatnya yang secara mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyuhu 'anil munkar, dan mencegah, melarang kepada sesuatu hal yang sifatnya mungkar, dia pun adalah sedekah. Wa imatuhu ada anatorik sedekah. Nah, ini menarik. Mengambilkan atau menyingkirkan sesuatu dari jalan yang akan merugikan, mencelakai seseorang di jalan tersebut, ini sedekah. Ini adalah dalam perspektif tekstual. Sedangkan dalam perspektif kontekstual, wa imatuhu ada anatorik sedekah. Jadi, ketika seseorang sekarang melihat dalam perspektif yang lebih global, ada yang bisa mencelakai
melukai, merugikan orang yang sedang berjalan, kalau dalam konteks state, dalam konteks nasionalisme, dalam konteks kenegaraan kebangsaan. Pemerintah ketika sekarang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalannya pemerintahan, yang mengganggu jalannya ideologi Pancasila, NKRI harga mati, dengan sekarang memberangus semua ideologi yang membahayakan Pancasila, maka ini sudah sedekah. Makanya tepat ketika pemerintah kemarin membubarkan FPI, membubarkan HTI, ini bagian dari hadis Nabi. Ini sedekah, ini sedekah besar, ini sedekah nasional, ini sedekah global. Ini keren dan perlu diperjuangkan terus menerus oleh kita semua. Kemudian wabun atu alim sedekah, dan memberikan belanjaan, jajanan, Rasulullah bilang pada keluarganya adalah sedekah. Ini sifatnya uang. Sedangkan menyingkirkan tadi berbagai gangguan di jalan, ini adalah dengan tenaga. Kemudian Legion yang dari kuliah rakaat duha, dan semua tersebut bisa di cover dengan 2 rakaat sholat duha. Bisa dibayangkan. Artinya bahwa yang disebutkan tadi adalah sedekah, dan sedekah itu bisa sekarang diberikan pada orang yang dihadiahkan kepada orang yang masih hidup ataupun sudah mati. Nanti kita akan bahas kembali hadis-hadisnya. Jadi dengan hadis Nabi ini mengatakan bahwa semua hal tersebut disebutkan tadi bisa tercover dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya pahala sholat duha ini bisa disedekahkan kepada setiap orang yang hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Misalnya ketika selesai sholat duha, ya Allah, saya hadiahkan pahala sholat duha, semua kotoma sholat duha yang aku kerjakan ini kepada Anu bin Anu. Misalnya kepada semua guru-guru dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu bisa semua. Atau dihadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, kepada kakek, buyut, terus ke atas. Atau kita hadiahkan pada orang-orang yang kita cintai. Itu boleh. Karena ini sedekah. Kemudian masih juga dalam kitab yang sama, dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 1286, masih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, "Yusbihu ala kulli salama min hadikum fi kulli yawmin sadaqah." Bahwa ucapan atas setiap keselamatan min hadikum, dari sebagian kalian, fi kulli yawmin, dalam setiap hari adalah sedekah. Falahu bikuli sholatin sedekah. Begitu pula dari setiap sholat adalah sedekah. Wa siyamin sedekah. Setiap puasa sedekah. Wa hajin sedekah. Haji pun sedekah. Wa tasbihin sedekah. Membaca tasbih sedekah. Wa takbirin sedekah. Wa tahmidin sedekah. Mengucapkan tasbih sedekah. Mengucapkan tahmid sedekah. Pada Rasulullah SAW min hadil a'mal salihah. Inilah yang ditujukan oleh Rasulullah SAW min hadil a'mal salihah, yang disebut dengan amal soleh. Ini sebagian amal soleh dengan cara bersedekah. Semua kola yujiu hadukum min dzalika rakaat duha, dan semua tersebut bisa di-cover dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha ini adalah sedekah yang luar biasa. Jadi semua yang disebutkan tadi semuanya bisa di-cover oleh 2 rakaat sholat duha. Jadi betapa besar apabila kita memberikan sedekah dengan pahala, dengan keutamaan sholat duha yang kita kerjakan dengan 2 rakaat saja. Dikatakan sini bahwa sholat sedekah, puasa sedekah, haji sedekah. Bahkan semua ucapan, wa tasbihin sedekah, wa takbirin sedekah, wa tahmidin sedekah. Jadi ucapan-ucapan yang bersifat zikir itu adalah sedekah, dan semua sekali lagi bisa dihadiahkan kepada orang yang hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kemudian riwayat yang selanjutnya ini diriwayatkan oleh 3 imam, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Imam At-Tabarani, wa Imam Al-Hakim min hadis Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tufi'u ahli harul kubur wa innama yastadilu mu'minu yaumil qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya kuburan bagi penghuninya, dan semuanya yang akan dinaungi hanyalah orang-orang yang beriman saja pada hari kiamat dengan naungan sedekah yang mereka lakukan. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa
Sedekah itu bisa memadamkan panasnya siksaan kubur bagi penghuninya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan naungan pada kiamat dengan sedekah yang mereka lakukan. Jadi sungguh beruntunglah orang-orang yang sering memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada para penghuni kubur. Dan juga sangat beruntung bagi orang-orang yang gemar bersedekah, baik yang sifatnya materi ataupun non materi. Pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari sedekahnya. Kemudian diriwayatkan pula dalam kitab Tanqihul Qaul oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum wa la bisyubatin main fa lam ta'dilu ala dzalik fa bi ayatin min kitabillah filam ta'malu syai'an min kitabillah fa innahu biman fi rahmah faqad wa'akumullahu bil ijabah." Yang artinya, bersedekahlah kalian atas diri kalian masing-masing dan juga atas orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, walaupun hanya dengan segelas air, walau bisyurbatin ma'in, walau hanya dengan segelas air. Kalau aqua mungkin 500, ini artinya kita katakan materi. Jadi sedekah dengan materi boleh, walaupun hanya bisyurbatin ma'in, dengan segelas air. Kalau tak biru alat dalik, tapi kalau kita tidak punya uang untuk beli aqua, untuk menyembuhkan sekarang air segelas untuk sedekah, bagi ayat ini kita bilang boleh dengan satu ayat yang terdapat dalam kitab Allah, satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran maksudnya. Jadi kita bisa pilih saja ayatnya apa. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ya Allah harus sedekahkan, hadiahkan semua keutamaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim misalnya kepada Anu bin Anu, pada bapak saya, pada ibu saya dan sebagainya. Rasulullah hanya memperingan. Bagi ayat ini kita bilang, apalagi apabila kita mampu membaca banyak ayat dan kita sedekahkan bagi diri kita juga kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Dalam ta'malu syai'an bi kitabillah, andai kata Rasul, kamu tidak tahu satu ayat pun yang terdapat dalam Al-Quran. Orang sudah bilang khasiratullah, orang Islam nggak tahu ya satu ayat. Tapi kalau tidak ada yang hafal satu ayat pun dalam Al-Quran, ya sudah, fad'uhu, kata Allah, kata Rasul, fad'uhu, berdoalah bimagfirati wa rahmah, berdoalah kamu untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dirahmah, dengan penuh kasih sayang. Faqad wa'akumullahu bil ijabah, karena sungguh doa kalian akan dijabah oleh Allah. Jadi dalam hadis ini sedekah itu bisa untuk diri kita, wa amwatikum, dan juga untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kita. Pertama, bisyurbatin ma'in, dengan segelas air. Ini murah. Dengan materi yang murah pun akan sampai. Apalagi kita punya sekarang bukan hanya sekedar air putih, ada kuehnya, ada keripik, ya kan, ada kue bolu, ya macam-macam lah. Alhamdulillah, berarti itu afdol. Tapi kalau tidak punya, boleh dengan satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ini minimal satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau maksimal banyak itu lebih bagus. Tapi kalau kita tidak tahu satu ayat saja yang terdapat dalam Al-Quran, boleh dengan cara berdoa. Jadi sebetulnya cara bersedekah itu sangat banyak. Selain 3 hadis yang sudah dibahas tadi, dengan tasbih, tahlil, tahmid, dengan ucapan, dengan melarang perbuatan yang mungkar, mengajar sekarang kepada kebaikan, semuanya sifatnya sedekah. Bahkan sholat adalah sedekah, puasa sedekah, haji pun sedekah. Jadi semua bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Kalau tidak mampu, semua itu cukup saja dengan berdoa. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dengan bab sedekah. Orang sedekah dengan materi boleh, non materi boleh, dengan baca Al-Quran boleh, dengan zikir dan sebagainya boleh. Maka dengan berdoa saja yang paling murah dan paling gampang itu boleh. Kemudian yang lainnya dalam kitab Sunan Nasa'i jilid 2 nomor hadis 200 bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man hanya ala mayyitin bi qira'atin wa dzikrin istajaballahu jannah." Barang siapa orang yang menolong mayat dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan cara berzikir, Allah akan memasukkan surga bagi orang tersebut. Coba bayangkan, orang yang menolong mayat
Nabi bilang dia di surga. Makanya aneh, ada orang yang nolong mayat sebut ahli neraka. Ini sebetulnya umat siapa? Tapi tidak tahu sebetulnya ya. Jadi setiap orang yang menolong mayat, baik dengan baca Al-Quran ataupun dengan cara berpikir, Nabi Muhammad pastikan bahwa orang tersebut adalah ahli surga. Tinggal nanti masuk surganya kita mau pilih yang mana. Karena Nabi Muhammad berikan banyak amalia agar kita bisa masuk surga. Dan lebih khusus kita ini masuk surga tanpa dihisap. Itu harapan kita yang paling besar. Kemudian dalam hadis berikutnya, Imam Ad-Dailami telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nama itu diberi indah sebuah garik." Bahwa mayat di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam. Alam mutagawisi tanbahu da'watan min abin au ummin au wadin au sadiqin sikoh. Mereka semua sangat membutuhkan pertolongan dari siapa? Min abin, dari bapaknya, au ummin, dari ibunya, au awaladin, dari anak-anaknya, au sadiqin sikoh, dari sahabat-sahabat yang dipercaya oleh mereka. Baiklah, dan fakku kena karena baiknya minat dunia mau pihak. Dan semua tersebut lebih mereka cintai, lebih dicintai oleh mayat daripada apa? Daripada dunia dan semua isinya. Allah Azza wa Jalla dan semua Allah Azza wa Jalla yudkhilu al-kubur min du'ai ahli dunya amsal jibal. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan doa-doa tersebut kepada ahli kubur. Min doa ahli dunya, dari doa-doanya orang yang masih hidup. Amsal jibal, sebesar gunung, kata Kanjeng Nabi. Jadi saking mewahnya doa itu untuk penghuni kubur. Sampai Nabi mengatakan amsal jibal, sebesar gunung. Jadi doa itu barang mewah yang sangat dibutuhkan oleh semua mayat yang berada dalam kubur. Dan bahkan mayat ini lebih butuh doa daripada semua dunia dan isinya. Dan sudah barang tentu dalam kalimat tadi malam itu fil qabilat sibul gharik, dan mayat itu seperti orang yang tenggelam. Ini tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, dan tidak berlaku pula bagi sebagian para wali-wali Allah yang memang mereka mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ini hadiah wa hadiah ila Allah al-istighfaruhum wassalamualaikum. Dan sesungguhnya hadiah dari orang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara istighfaruhum, dengan memohonkan ampun bagi mereka, wassalamualaikum, dan bersedekah atas mereka. Jadi hadiah dari orang yang hidup kepada yang mati adalah dengan cara memohon ampun yang pertama, yang kedua adalah dengan cara bersedekah. Kita lanjut. Kemudian dikatakan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Syu'abul Iman nomor hadis 2049, dari Imam ini an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qira'atul Qur'ani fi sholati afdal min qira'atil Qur'an fi ghairi sholat. Membaca Al-Qur'an di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an di luar sholat. Wa qira'atul Qur'ani fi ghairi sholat afdal min takbir wa tasbih. Sedangkan membaca Al-Qur'an di luar sholat itu lebih utama dibandingkan minat takbiri wa tasbih. Dua, takbir dan tasbih. Ya, wallahu alam kalau sekarang kitanya tasbih, takbir, tahmid, sholawat, istighfar, ya mungkin masih mau menjadi orang yang baca Al-Quran di luar sholat. Karena Nabi Muhammad nextnya adalah orang yang baca Al-Quran di luar sholat itu lebih afdal daripada tasbih dan takbir saja dua. Tapi kalau kita tambah, ya boleh jadi ini tetap lebih utama. Buat tasbih afdal min sedekah, sedangkan tasbih, membaca tasbih lebih utama dibandingkan sedekah. Maksudnya adalah sedekah harta. Coba bayar, membaca tasbih itu lebih utama dibandingkan sedekah harta. Tapi nanti analis yang lain bahwa afdal sedekah mal, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah harta. Jadi kita tidak perlu mengadukan antara hadis antara sedekah harta lebih utama atau tasbih lebih utama. Kita gabungkan saja dua-duanya. Dua-duanya berada dalam kebenaran. Orang yang sedekah harta jelas langsung bisa diterima dalam dunia.
Sedangkan orang yang sekarang membaca tasbih, misalnya tadi takbir, tahlil dan sebagainya, akan dirasakan oleh orang yang ditujukan nanti pada setelah dia masuk alam kubur dan pada di kiamat. Saya melihat catatan, oh aku pernah diberi hadiah oleh fulan bin fulan dengan pembacaan sholawat misalnya 10 kali, dengan pembacaan tasbih misalnya 10 kali, dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Nanti tahunya itu setelah kita meninggal dunia. Tapi untuk orang yang sibuk, kalau saya pribadi, lebih sekarang lebih terkena dengan yang namanya sedekah amal, karena sifat sosial langsung bisa kita rasakan. Kemudian sedekah itu afdal minasawm, dan sedekah harta afdal lebih utama minasawmi, lebih utama dibandingkan puasa. Puasa ini junatun minan, sedangkan puasa adalah benteng dari api neraka. Artinya dari hadis ini disimpulkan bahwa saum memiliki derajat terakhir. Jadi yang paling utama dalam hadis ini adalah membaca Al-Quran dalam sholat lebih utama dibandingkan orang yang membaca Al-Quran di luar sholat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran di luar sholat ini lebih utama dibandingkan sekarang membaca tasbih dan takbir. Sedangkan tasbih dia lebih utama dibandingkan sedekah harta. Sedekah harta lebih utama dibandingkan sekarang orang yang berpuasa. Dan puasa itu adalah benteng dari api neraka. Artinya apabila puasa lebih derajat paling akhir, jadi orang yang baca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat, orang yang tasbih, orang yang takbir, orang yang berpuasa, mereka semuanya akan mendapatkan lindungan dari api neraka. Itu intinya. Jadi orang yang masih sholat, dia dijaga oleh Allah dari api neraka. Orang yang senang bersedekah, yang puasa, yang membaca tasbih, yang membaca takbir, yang berzikir, intinya semuanya adalah mendapatkan naungan dari Allah. Jadi tidak ada satupun sebetulnya dalam syariat Islam, amaliyah dalam agama Islam yang tidak melindungi dirinya dari sengatan api neraka. Semuanya akan mendapatkan perlindungan. Kemudian masih dalam kitab yang sama, nomor hadis 2549, Umar bin Jabal qala as-sadaqatu tukaffiru khati'ah, bahwa sedekah itu bisa menutupi dosa-dosa. Jadi sedekah istighfar, sholat tobat, sedekah itu bisa menutupi dosa. Jadi dihapus dosanya gitu maksudnya. Sekarang sedekah sudah banyak tadi ya. Jadi kalau kita niatkan sedekah, baik dengan tasbih, dengan takbir, memberikan pahala sholat kita, sholat sunat kita, puasa sunat kita, banyak sekali. Kalau kita niatkan sedekah, maka otomatis Allah akan hapuskan berbagai macam dosa yang kita miliki. Kemudian dilanjutkan waqiyamul abdi min jawfil lail yukaffiru khataaya. Kemudian sholat malam yang sholat hamba di penghujung malam itu pun bisa menutup kesalahan-kesalahannya, bisa menghapus dosanya. Watala, kemudian Umar bin Jabal membaca ayat Al-Quran, kata Jafar junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya adalah orang-orang yang gemar sholat pada malam hari, baik ini adalah sholat tahajud ataupun sholat tahlil lail, sholat hajat, pokoknya sholat apapun pada malam hari yang bisa menjauhkan lambung kita dari tempat tidur. Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kabir, hadis 7740. Dia berkata, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, tasadaqu qabla shalah, bersedekahlah sebelum sholat, katanya. Nah, ini amalan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata dalam beberapa riwayat beliau ini setiap mau sholat selalu sedekah dulu. Nah, ini amalan luar biasa sebetulnya. Kemudian beliau membacakan ayat qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan berzikir kepada Tuhannya, kemudian sholat. Jadi dengan adanya keterangan ini, tasadaqu qabla sholat, sedekah sebelum sholat. Ini keterangan baru saya dapat kemarin. Jadi sudah saya mulai ini. Jadi sebelum saya sholat, baik sholat wajib atau sholat, saya suka memberikan hadiah dulu kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, kepada orang tua kita, guru-guru saya, saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, kita hadiahkan hadiah dulu. Minimal kita baca Al-Fatihah, atau kita boleh baca apa saja, mau tasbih, mau takbir, dan sebagainya. Setelah itu
baru kita sholat. Ini untuk mensucikan jiwa kita dan agar kita lebih mencintai orang-orang yang memang punya jasa dalam kehidupan kita ini. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tanfa'u mi'ata rasul. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah dan bisa mencegah kematian yang buruk. Jadi kalau kita pengen nanti air hidup kita ketika nyawa ini diambil, rugi diambil oleh Allah, supaya mendapatkan kematian yang husnul khotimah, banyak-banyak sedekah dari sekarang supaya tidak mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini salah satu rahasia, salah satu hikmah kenapa sedekah ini begitu penting bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kemudian ini yang terakhir adalah ada 3 keutamaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini fadilah membaca surat Al-Ikhlas 50 kali ba'da sholat subuh. Ini diambil dalam kitab tafsir Durrul Mansur karya Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Raja Ad-Dailami bisa Nabi Wahid Al-Barah bin Azib marfu'an dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dengan sanad wahid, lemah katanya, jadi doa. Dan kebiasaan Imam Jalaluddin Asyuti, apabila ada hadis yang lemah, beliau akan mencantumkan ini doa wahid dan sebagainya. Tapi apabila beliau dalam menyampaikan sebuah hadis tidak ada komentar, artinya ada 2 kemungkinan. Hadis ini kalau tidak dalam raja Hasan, hadis tersebut adalah sahih, dikatakan wahid. Bisa Nabi, sanad itu adalah perawinya, bukan redaksi atau disebut dengan matan. Jadi perawinya yang lama, bukan redaksi hadisnya. Kalau sekarang sanadnya ini dikatakan wahid, lemah, boleh jadi bahwa redaksinya adalah hasan atau sahih. Artinya hadis ini layak untuk diamalkan. Kurang lebih penjelasan ilmu hadis seperti itu. Kita teruskan. Dia mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad, dia tabala sholat al-ghadah 100 kali setelah sholat subuh, qabla ayyatakalamu ahadan, dan sebelum dia berbicara dengan satu orang pun, rafalahu dzalika al-yawm amal khamsina siddiqan, maka akan diangkat orang tersebut oleh Allah pada hari itu dengan amal 50 siddiqin. Anggap sajalah sekarang, karena hadisnya kan tadi disebutkan syaratnya wahid, kita tidak mendapatkan sekarang pahala 50 sedikit, cuma dapat 1, gitu aja. Kalau repot gampang, tinggal baca 49 kali lagi kan sama 50 kali kan gitu ya. 1 sedikitnya sudah luar biasa gitu. Jadi tinggal ditambah saja bacanya, nggak perlu repot-repot lah, gampang yang begitu mah. Yang kedua, fadilah sholat mutlak dengan membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Ini luar biasa, masih dikeluarkan oleh Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab Durrul Mansur. Akhraja al-Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibn Abbas qala, man shalla rak'ataini faqara fihi ma qul huwallahu ahad. Ini ada hadis Nabi. Jadi Nabi bersabda, barang siapa orang yang sholat 2 rakaat kemudian membaca di dalam sholatnya tersebut qul huwallahu ahad 30 marrah 30 kali, wallahu lahu al-faqah sudah menjahabin, maka Allah akan membangunkan bagi orang tersebut apa? Istana, 1000 istana yang terbuat dari emas, fil jannah, di dalam surga. Wa man qara'a fi ghairi shalah, dan barang siapa orang yang membaca 30 kali yang tadi Al-Ikhlas di luar salat, ballallahu yataqash sudah fil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi orang tersebut 100 istana di surga. Ini adalah sholat mutlak, boleh dikerjakan pagi-pagi, siang, ataupun pada malam hari. Dia kerjakan pada waktu-waktu yang tidak dilarang sholat di dalamnya. Jadi bila sholat, ba'da Fatihah, rakaat pertama baca Al-Ikhlas 30 kali. Rakaat kedua pun sama, ba'da Fatihah baca Al-Ikhlas 30 kali. Salat sholat, ya Allah, aku hadiahkan semua pahala ini. Aku hadiahkan 1000 istana yang kekasih Nabi Muhammad janjikan kepada guru-guru kami di pondok pesantren, pada guru-guru kami dari SD, mulai tadi SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kami hadiahkan pada orang tua kami, pada kakek buyut kami yang telah meninggal dunia, kepada kaum muslimin dan muslimat. Itu bisa kita ulang-ulang. Bisa bayangkan
Betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan hadiah 1000 istana. Makanya waktu Bapak pengajian kemarin saya katakan, untuk mendapatkan istana 1, 2, 10 itu masalah kecil sebagai umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memberikan sampai 1 juta istana. Insya Allah nanti kita akan bahas amalannya. Ya pelan-pelan asal kelakuan, tenang aja, tapi ngaji aja terus ya kan gitu. Ini baru kasih 1000 istana untuk orang yang percaya. Nggak percaya mah nggak apa-apa, nggak dipaksa ya gitu. Kalau ternyata betul, tapi ternyata ini tidak dapat 1000, ya aku dapat anak sekarang 1, 2, 3 istana juga, alhamdulillah. Kalau terus-terusan, kalau 1 istana 1000 kali amalan kita, tetap aja jadi 1000. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah sekelas Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini dalam madhab Syafi'i dikatakan sebagai Imam Syafi'i kecil, jadi masalah ilmu hadis dan sebagainya. Orang sudah bilang ini imam yang punjul, semua mengakui tentang keilmuannya. Jadi sangat layak bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi yang memang tersimpan dalam lemari yang rahasia, bukan dalam lemari yang sifatnya umum. Yang terakhir, ini adalah sholat sunat mutlak dengan membaca Ikhlas 200 kali. Nah ini luar biasa. Masih dikeluarkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kitab Minhajul Mansur. Ar-Raja Sa'id bin Mansur an Abi Hurairah an Ibnu Abbas qala. Rasul bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'atai marrah." Barang siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad 200 kali fi arba'in raka'atin, di dalam 4 rakaat, fi kulli raka'atin, dan dalam setiap rakaatnya khamsina marrah, membaca qul huwallahu ahad 50 kali. Ghafarallahu bihi bani hasanah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 100 tahun. Khamsina mustaqbilah 50 tahunnya dosa diampuni pada awal, wa khamsina mustakhirah, sedangkan 50 tahunnya itu akan diampuni pada masa akhir. Kalau umur kita 100 tahun nih misalnya, 50 tahun yang awal diampuni sama Allah, dan 50 tahun yang terakhir baru diampuni lagi oleh Allah, 2 kali periode, dengan melaksanakan sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Kalau siang boleh 2 rakaat 2 salam, boleh juga 4 rakaat 1 salam. Kalau malam boleh juga 4 rakaat 1 salam, tapi lebih afdalnya 2 rakaat 1 salam. Jadi setiap baca Fatihah, setiap rakaatnya membaca qul huwallahu ahad 50 kali. Lama? Ya lama. Boleh duduk? Boleh. Karena hadis Nabi, orang yang melaksanakan sholat duduk itu akan mendapatkan pahala setengah dari orang yang berdiri. Nah kalau sekarang 100 tahun, sekarang di korping 50% nggak duduk, ya kan begitu, berarti 50 tahun, berarti 25 tahun di awal, 25 tahun di akhir. Alhamdulillah lumayan segitu aja. Apalagi kalau kita berulang-ulang kerjakannya, ya habis doanya, dosanya kita habis. Kalau kita terus mengamalkan amalan yang sederhana ini, memang capek karena untuk menjadi orang yang tinggi dan mulia itu di sisi Allah adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sekarang yang fardu nggak bisa ditambah. Salat wajib 5 kali, ya sudah aja 5 kali. Puasa wajib bulan Ramadan sebulan, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikeluarin. Tapi dalam bab sunnah, nah di sinilah mengapa orang-orang bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi para siddiqin, bisa menjadi orang-orang soleh, karena mereka betul-betul fastabiqul khairat. Di dalam bab sunnah, mereka betul-betul dengan bersungguh-sungguh mengerjakan berbagai amalan-amalan untuk mendapatkan ketinggian derajat Masya Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita sudah sampaikan 3 amalia yang luar biasa. Insya Allah minggu depan kita akan sampaikan lagi beberapa keutamaan dan rahasia amalia yang tersimpan dalam lemari rahasia Kanjeng Nabi yang tidak semua orang tahu. Nah, jadi kita share sedikit-sedikit. Mudah-mudahan di antara kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemapanan, istiqomahan untuk terus menggali berbagai ilmu yang Allah simpan, yang Allah titipkan di berbagai para ulama dan para walinya, dan kita pun diberikan kemampuan untuk mengerjakannya. Itu saja yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.